Ya, kita bersama lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dalam suatu program linear. Oke, kita mulai dengan contoh pertama. Tentukan nilai maksimum dan minimum dalam fungsi objektif 2x tambah 3y dari daerah himpunan penyelesaian yang ada. Nah, sebelum kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kita harus tahu titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian tersebut. Di sini ada 4 titik, 2,1, 2,4, 5,6, dan 8,3. Setelah itu, kita masukkan semuanya ke fungsi objektifnya. Jadi kita mulai dengan 2,1, berarti X-nya saya ganti dengan 2, Y-nya saya ganti dengan 1, kita dapatkan hasilnya 7. Setelah itu 2,4, X-nya saya ganti dengan 2, Y-nya saya ganti dengan 4, kita dapatkan 16. Berikutnya, 5,6. X saya ganti dengan 5, Y saya ganti dengan 6, kita dapatkan nilainya 28. Berikutnya 8,3. X-nya saya ganti 8, Y saya ganti dengan 3, saya dapatkan 25. Dari nilai ini, keempat nilai ini kita bisa menentukan yang mana minimum, yang mana maksimum. Jadi kita dapatkan minimumnya 7 dan maksimumnya 28. Contoh berikutnya. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif 500x tambah 1000y dan kendala sistem pertidaksamaan linear, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X tambah 4Y kecil sama dengan 240, dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 120 untuk X dan Y itu anggota bilangan caca. Nah, kita membuat dulu diagram Cartesius X dan Y, sudah itu. Kita cari titik potong untuk persamaan X tambah 4Y sama dengan 240. Nah, di mana untuk X0 kita dapatkan Y-nya 60, dan untuk Y0 kita dapatkan Y-nya 240. Sehingga kita dapatkan titiknya 0,60 dan 240,0. Kita tarik garis. Berikutnya, untuk persamaan X tambah Y sama dengan 120, maka untuk X0, Y-nya 120, dan untuk Y-nya 0, kita dapatkan X-nya 120. Berarti kita dapat titik 0,120 dan 120,0. Kita pasang kedua titiknya, kita tarik garis untuk persamaan tersebut. Setelah itu kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, karena X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, berarti sebelum sumbu X itu bukan daerah himpunan penyelesaian, sebelum sumbu Y, berarti sebelah kiri sumbu Y itu bukan himpunan penyelesaiannya. Di bawah sumbu X itu juga bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi saya hanya menentukan untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 240, berpatokan di titik 0,0 ini, maka kita dapatkan 0 itu lebih kecil sama dengan 240. Berarti yang kita arsir yang ini. Berikutnya, X tambah Y kecil sama dengan 20. Untuk titik 0,0, dia lebih kecil juga sama dengan 120. Berarti 0,0 itu termasuk arsiran. Termasuk daerah himpunan untuk X tambah Y kecil sama dengan 120. Berarti yang diarsir adalah yang ini. Di mana perpotongan kedua daerah arsiran itu, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Lantas bagaimana kita mau menentukan nilai maksimumnya? Kita sudah tahu ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti ada 4 titik, 0,0, 0,60, 120,0. Tinggal satu titik yang harus kita cari. Titik ini adalah perpotongan kedua garis. Perpotongan kedua garis ini, kedua persamaan linear ini. Nah, jadi kita mencari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan eliminasi boleh, dengan menggunakan substitusi boleh. Terserah kita mau pakai apa. Saya ini menggunakan eliminasi, saya kurangi supaya X-nya habis. Nah, 4Y kurang Y, 3Y. 240 kurang 120, 120. Saya dapat Y sama dengan 40. Jadi, setelah saya dapat Y 40, kita cari nilai X-nya.
Saya menggunakan persamaan X tambah 4Y sama dengan 240. Berarti X-nya itu 240 kurang 4Y. Y kita sudah dapat. Berarti X sama dengan 240 kurang 4 kali 40. Berarti X-nya itu 80. Sehingga titik potong itu adalah 80,40. Berarti sudah ada 4 titik potong. Berarti sudah lengkap semua titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Oke? Jadi kita cari. Nah, kita masukkan 0,0, 0,60, 80,40, 120,0. Dimasukkan ke nilai objektifnya, fungsi objektifnya. 500X tambah 1000Y. Untuk titik 0,0, nah kita dapat 0. 0,60, 500 kali 00, 1000 kali 60, 60.000. 80 kali 40, berarti 500 kali 80, ditambah 1000 kali 40, kita dapatkan 40.000 ditambah 40.000 itu 80.000. Sudah itu titik 120,0, berarti 500 kali 120 ditambahkan 1000 kali 0, itu dapatnya 60.000. Sehingga dari keempat hasil ini, yang terbesar adalah 80.000. Maka nilai maksimum untuk fungsi objektif 500X tambah 1000Y adalah 80.000. Oke. Kita masuk ke contoh ketiga. Tentukan nilai maksimum untuk fungsi objektif 3X kurang 2Y dan garis selidik dari daerah himpunan penyelesaian ini. Ini sudah ada 4 titik, 0,0, 3,0, 4,3, dan 0,4. Nah, jadi kita cari dulu 3X kurang 2Y sama dengan 0. Jadi untuk X0, Y0. Untuk X2, Y3. Kita tarik garisnya. Nah, sudah itu setelah kita dapatkan garis atau persamaan dari 3X kurang 2Y sama dengan 0, garis ini kita tarik. Kita geser yang sejajar dengan garis persamaan ini dan melalui titik 3,0. Sudah itu melalui titik 4,0. Selanjutnya melalui titik 4,3. Dan yang berada terluar ini adalah titik 4,3. Berarti inilah adalah maksimumnya, nilai maksimumnya. Sehingga kita dapatkan 4X masukkan ke dalam fungsi objektif, 3 kali 4 dikurang 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti nilai maksimumnya adalah 6. Oke. Berikutnya, nomor 4. Tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun. Rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A, diperlukan 100 meter bujur sangkar dan tipe B 75 meter bujur sangkar. Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah 6 juta dan keuntungan tipe B adalah 4 juta. Pertanyaannya, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Yang kita tahu dari sini adalah bahwa fungsi objektifnya itu adalah 6 juta dan 4 juta. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu yang mana X dan mana Y. Jadi kita misalkan rumah tipe A itu adalah X dan rumah tipe B itu adalah Y. Jadi ada 100X tambah 75Y lebih kecil sama dengan 10.000. Karena tipe A itu X berarti dia membutuhkan 100 meter persegi. Tipe Y itu adalah B, dia membutuhkan 75 meter persegi. Sedangkan luas tanah yang ada adalah 10.000 meter persegi. Sehingga tidak mungkin akan dibangun rumah melebihi kapasitas yang ada. Sedangkan rumah yang akan dibangun hanya 125 unit ya. Jadi 100X tambah 75Y kecil sama dengan 10.000. Kita sederhanakan dapat 4X tambah 3Y kecil sama dengan 400. Nah, kita buatkan titik potongnya. Kita dapat X, 400 per 3 dan 100,0. Kita buat diagram kartesiusnya. Pasang titik potongnya. Ya. Ini 0,400 per 3. Yang ini adalah 100,0.
Kita tarik garis, kita dapat garisnya. Persamaan dari 4X tambah 3Y sama dengan 400. Sudah itu X tambah Y sama dengan 125. Kenapa? Karena hanya akan dibangun 125 unit. Berarti tidak boleh melebihi 125 unit. Berarti dia lebih kecil sama dengan 125. Kita mencari titik potongnya, dapat 0,125 dan 125,0. 0,125, 125,0. Kita tarik garisnya. Oke? Nah, setelah itu kita lihat kalau umpama 4X tambah 3Y kecil sama dengan 400, berarti dia melalui titik 0,0 sehingga saya mengarsir menuju ke 0,0. Nah, sudah itu untuk X tambah Y kecil sama dengan 125, kita mengarsir ke 0,0 juga. Tetapi ingat, ini ada pembangunan, artinya X itu harus lebih besar dari 0 dan Y harus lebih besar dari 0. Jadi daerah yang diarsir adalah yang positif. Dia harus berada di sebelah kanan sumbu Y dan berada di atas sumbu X. Ketika daerah perpotongan itu, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah itu kita harus melihat titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian itu. Ada 0,0, 0,125, dan 100,0. Hanya tinggal titik potong ini yang akan kita cari hasilnya. Berarti kita cari 4X tambah 3Y sama dengan 400, dan 3X tambah 3Y sama dengan 375. Ini saya dapatkan dari X tambah Y sama dengan 125, saya kalikan 3. Nah, ini karena tempat yang kurang memungkinkan, jadi saya langsung kali saja. Semua saya kali 3. Semua saya kali 3, supaya saya bisa eliminasi. Berarti 4X kurang X, kita dapatkan X. 400 kurang 375, kita dapat 25. Setelah dapat X, kita bisa mencari Y-nya. Kita boleh menggunakan persamaan ini. X-nya 25, Y sama dengan 125 kurang 25, dapat Y-nya 100. Sehingga titiknya itu adalah 25,100. Oke? Nah, berarti saya dapatkan titiknya 25,100. Ya. Nah, setelah itu, setelah dapat keempat titiknya, kita masukkan titiknya 0,0, 0,125, 25,100, 100,0. Kalau saya masukkan ke fungsi objektifnya, berarti 6 juta kali 0 tambah 4 juta kali 0 itu 0. Yaitu 6 juta kali 0 tambah 4 juta kali 125, kita dapatkan 500 juta. Sudah itu 25,100 berarti 6 juta kali 25 tambah 4 juta kali 100, saya dapatkan 550.000. Berikutnya 100,0, 6 juta kali 100 tambah 4 juta kali 0, kita dapatkan 600 juta. Sehingga nilai maksimumnya yang kita peroleh itu adalah 600 juta. Berarti 600 juta ini adalah keuntungan dari pembangunan rumah tipe A, tipe B dengan luas tanah 10.000 meter bujur sangkar dan yang akan dibangun 125 unit. Oke, nah, sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menghubungi saya di 081343516777. Ini juga adalah nomor WA saya. Dan ingat bahwa kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kehidupan. Sampai di sini, kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat berguna digunakan di dalam pembelajaran. Terima kasih.